Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amin. Seperti tempo kemarin sudah disampaikan bahwa kita harus berusaha bangun sebelum terbit fajar agar kita bisa melaksanakan sholat subuh awal waktu. Karena bila kita melaksanakan sholat subuh awal waktu atau beribadah lainnya, maka disaksikan malaikat yang tugasnya malaikat menjaga malam dan siang. Nah, kemarin juga ada istilah fa'innal insana lamma qama min manamihi faka'annahu intaqala min mauti ilal hayati. Manusia itu apabila bangun dari tidurnya, maka ia bagaikan berpindah dari kematian menuju kehidupan. Wa minal adami ilal wujudi, berpindah dari ketidakadaan menjadi ada. Karena orang tidur itu diserupakan dengan mati. Sehingga oleh musannif dikatakan bahwa orang yang bangun tidur bagaikan berpindah dari kematian menuju kehidupan. Wa minas sukuni ilal harokati, dan dari diam tidak bergerak menuju ke hal yang bergerak. Wa hadhil halatul ajibatu tashhadul uqulu bi annahu la yaqdiru ala hadat taqlib illal khaliqu bil hikmati. Dan keadaan ini termasuk yang ajaib, luar biasa, yang disaksikan akal. Akal semua orang itu menyaksikannya, bahwa orang itu tidur, dalam keadaan tidur itu tidak sadar, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian oleh Allah dibangunkan. Setelah bangun baru tahu, baru sadar apa yang terjadi. Lah, ini disaksikan akal, dan tidak ada yang mampu untuk membolak-balikan kenyataan ini. Tidak ada yang mampu membolak-balikan ini illal khaliqu bil hikmah, kecuali zat sang khaliq dengan hikmah. Fahina idin yastanirul aqlu bi nuri hadhil ma'rifati. Maka saat ini akal terterangi dengan cahaya makrifat. Wa yatahallasu min maradi qalbihi, dan bisa lepas dari penyakitnya hati. Kalau kita memang bisa mengambil iktibar dari itu semua. Fa inna aksarul khalqi waqa'u fi amradil qulubi, karena kebanyakan makhluk jatuh pada penyakit hati. Disadari atau tidak disadari, itu banyak yang jatuh pada penyakit hati. Sementara penyakit hati itu sangat bahaya, lebih bahaya daripada penyakit yang zahir. Walaupun mungkin lebih terasa penyakit yang zahir, tapi lebih bahaya penyakit hati. Karena penyakit hati itu dampaknya bisa menyebabkan kepada neraka. Wa hiya hubbud dunya, dan penyakit hati itu adalah termasuk cinta dunia. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya berkata, hubbud dunya ra'sul kulli khatiyah. Cinta pada dunia adalah pusat atau kepala kesalahan. Karena banyak orang yang cinta dunia itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, bahkan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli bagaimana caranya, asal mendapatkannya. Itu kalau orang sudah hubbud dunya. Wal hirsu, termasuk rakus, tamak. Lah, rakus dan tamak ini termasuk salah satu penyakit hati. Wal hasadu, dengki. Dan dengki pun iya. Malah dengki ini termasuk induk daripada kejahatan. Pembunuhan terjadi karena hasad. Qabil Habil terjadi pembunuhan karena hasad. Orang merampok itu karena hasad. Dan hampir semua yang dilakukan kejahatan di muka bumi ini akibatnya
daripada hasad itu, dampak dari hasad itu. Maka dari itu Imam Ghazali di dalam kitab yang lain atau di halaman yang lain berkata bahwa al-hasadu min ummahatil kabair. Bahwa hasad itu termasuk ibu daripada dosa-dosa besar. Wattafahur termasuk sombong, bangga-banggaan, ini termasuk penyakit hati. Kita harus menghindari, harus berusaha untuk selamat dari penyakit hati. Wal anbiya'u katiba ilhadikina hamalu umamahum ala syuru'i fi ta'ati wal umbudiyati min awwali waqtil qiyami minan naumi. Para nabi itu bagaikan tabib yang mahir, bagaikan tabib yang sangat cerdas, yang sangat pintar, yang sangat pandai. Mereka membawa umatnya atas syariat di dalam ketaatan dan ubudiyah. Min awwali waqtil qiyami min naumi, mulai waktu bangun dari tidur sampai bangun dari tidur. Mulai dari waktu bangun tidur, li'annahu mimma yanfa'u fi izalati hadzal maradi, karena ini termasuk bermanfaat di dalam menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Hakadha qala Asy-Syarbini, begitu terangan yang pernah diungkapkan oleh Imam Asy-Syarbini. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah taala. Hendaklah awal yang mengalir di hati kamu dan lisan kamu dzikir kepada Allah. Ini walaupun bahasanya pakai hitop, tapi bukan berarti untuk kamu semua. Bukan cuma berlaku pada kamu, tapi juga pada saya. Jadikanlah awal yang mengalir di hati kita, di lisan kita, dzikir kepada Allah. Kita bangun tidur, hendaklah langsung dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li khabaril Bukhari, karena hadis Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya kitu syaitanu ala faqati asadikum idza huwa nama salasa uqatin. Setan itu mengikat tengkuk kepala salah satu kamu bila salah satu kamu itu tidur. Ini mungkin kalau tidurnya itu tidak berdoa, sebelum tidur itu tidak berdoa, tidak wiridan, tidak baca apa-apa, mungkin begitu. Jadi kalau tidur, itu setan itu mendekati karena ingin mengikat tengkuk, atau bahasa Maduranya cetak ibun budinah ital enteloh talian. Dengan tujuan biar orang itu tidak bangun, dengan tujuan orang itu malah untuk bangun. Yadribu ala kulli udatin makanak. Setan menjadikan setiap ikatan, setiap talian di tempat kamu. Alaika lailun tawilun farkud, katanya. Bagimu panjang ini malam, tidurlah, kata setan. Setan membisikkan. Seolah-olah itu tali setan yang mengikat kamu di tengkuk kamu itu, ada bisikan pada kamu, malam ini masih panjang, tidurlah. Padahal waktunya sudah jam 3 atau setengah 4. Tapi setan membisikkan waktunya masih lama, malamnya masih panjang, tidur saja dulu. Tenang, nanti kan saya bangunin. Mungkin begitu. Faidah sayyiqatu dzikrillah ta'ala in halat uqdatun. Bila salah satu kamu bangun dari tidur, kemudian dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, satu tali lepas. Satu tali yang diikatkan setan itu langsung putus. Berarti tinggal 2. Fa in tawaddu'a in halat uqdatun. Bila salah satu di antara kamu itu berwudu, maka tali yang berikutnya juga lepas, putus. 2 tali sudah putus, tinggal 1 tali. Fa in shalla in halat uqdatun kullaha. Bila salah satu dari kamu salat, maka semua ikatan, semua tali yang ditalikan setan itu semuanya putus. Setelah tali 1, 2, 3 putus, fa asbaha nasyiton tiban nafsi, maka salah satu di antara kamu menjadi orang yang semangat, jiwanya segar bugar, semangat beribadah,
Tidak ngantuk terus lo awayat tok. Aduh, mun jaga tedung lo tak dikir Allah Ta'ala. Paling sapok becek boleh, sapok boleh. Jagana dong-dong yang orang tak pati beres. Wa inna asbaha bisa nafsih kaslan. Bila orang itu tidak dikir kepada Allah, tidak berwudu, tidak sholat, nyantai-nyantai malah selimutnya yang dibenahi, asbaha bisa nafsih kaslan, maka menjadi malas, bangunnya malas, jiwanya pun kurang bagus, keadaannya pun kurang baik. Mari kita usahakan bangun sebelum terbit fajar. Wallahu a'lam.